Kita punya bintang tamu berikutnya. Ada lagi kan cuma 2 doang bintang tamunya kan? Ada satu lagi nih perempuan cantik. Bintang tamunya siapa? Rian, Karen. Bintang tamunya siapa? Perempuan cantik ada. Perempuan cantik. Hot mom katanya. Kamu aja yang jemput. Yaudah, yang gue panggil ya. Aku sama Karen di sini. Giliran hot mom aja nggak mau ya. Buat Sobat Ambiar, kita akan hadirkan seorang DJ cantik yang sekarang diberikan label oleh netizen sebagai hot mom. Udah siap? Udah siap belum? Gak ada hot baby. Udah siap. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan DJ Una. Banget sih. Sehat ya. Giliran bintang tamunya cowok, produser duduk, giliran cewek langsung berdiri. Langsung berdiri, semangat banget. Lu sini deh. Harusnya Lu sini udah buruan. mendingan. Daripada terima kasih. DJ Una, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. DJ Una, maju dikit takut baper yang belakang. DJ Una. Kevin. Ya. DJ Una tuh sekarang umurnya berapa sih kalau boleh tahu? 20. Boleh, 20 juga boleh. Berapa sih? usianya? Ya? Udah lewat 30 atau belum? Lewat 30. Udah lewat 30. Nggak Udah kelihatan ya. Beneran? Iya sih. Masih kayak 25 gitu. Ya ampun, amin. DJ Una, DJ Uni. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, DJ Una yang disebut sebagai hot mom. DJ Una dibilang sebagai hot mom katanya. Ini yang 2 kayak tegang banget, santai aja nih. Santai aja udah. Coba Panji, yes or no, setuju atau tidak DJ Una dijuluki sebagai hot mom? Yes. Kevin? Yes. Karen Delano? Oke lah. Kok lu jawabannya oke? Gak usah teriak gitu Mas Ode. Kenapa sih? Lu tuh kayak nggak Duduk respect lagi deh gitu. Mas Ode, duduk lagi deh biar Una, tenang. kamu dibilang sebagai hot mom. Pendapat kamu gimana? Ngerasa sebagai hot mom juga nggak sih? Tadinya kan aku pikir kalau hot mom itu kan kayak yang harus penampilannya yang seksi gitu, yang gimana gitu. Ternyata hot mom itu lebih kepada yang mandiri, terus sehat gitu kan. Cantik, Ya kayak kamu. alhamdulillah gitu. Jadi ya sering dibilang gitu di berita-berita bilang hot mom gitu, ya aku happy-happy aja sih. Jadi ini tentang perspektif ya, bukan hanya melulu tentang fisik, tapi Iya. juga bagaimana bisa berdiri sendiri, menjadi seorang single parent juga salah satunya. Iya. Bisa mandiri seperti yang kamu bilang. Ya aku setuju sih. Ini bukan hanya tentang sebatas fisik, tapi apa yang kita pikirkan juga dan apa yang kita perbuat ya. Iya, Kak. Tapi buat kamu sendiri, ini kan banyak di luar sana yang ngira kamu belum punya anak segala macam. Banyak gak sih yang ngira seperti itu? Banyak, Pasti, jadi suka, loh itu siapanya kak gitu, loh itu anaknya, meritnya kapan, suka gitu kan. Dan mungkin karena badannya juga mungkin biasanya Ya, orang kalau udah punya kelihatan anak ya. kelihatan, udah gede atau apa gitu-gitu. Iya, jadi tuh kayak aku selalu posting anakku kan, Iya, karena iya, yang iya. aku emang bangga banget gitu loh sama Iyalah, anakku. iyalah. Jadi Iya dong. suka ini siapanya, ini anakku loh gitu loh. Pantes Una badannya bagus, satu ya aku aja 6 masih oke. Una, tapi sekarang anak umurnya berapa sih? Udah mau 5 tahun. Oh, Wah, udah besar Masya ya. Allah. 5 tahun. Iya. Terus kalau kayak begini kamu kerja atau kamu show, nge-DJ, yang jagain anak tuh siapa? Karena kadang nge-DJ Iya. keluar kota juga kan? Iya. Atau kamu bawa? Ada mbak, ada mama juga gitu. Oh sekarang tinggal sama mama. Iya, ada mama di sini. Kalau boleh tahu berpisah sama mantan suami kapan? Pisahnya itu udah dari akhir 2019 deh. Awal-awal udah pandemi lama ya. Iya. Lumayan Gitu. ya. Siapa yang memutuskan untuk oke kita berpisah kayaknya? Awalnya tuh kita pisah rumah dulu ya. Pisah rumah dulu hampir 1 tahun, baru akhirnya kita putus persidangan gitu. 1 tahun pisah rumah. Iya, jadi emang sempat nggak ada komunikasi, terus kayak berusaha juga keluarga untuk ya mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Apa sih masalah utamanya sampai bisa 1 tahun pisah rumah gitu? Oh, lama itu. Lama ya? Karena memang kita tuh ternyata nggak satu visi misi ya. Contohnya? Kita kenalnya baru gitu ya, pacarannya 2 bulan gitu. Cuma 2 bulan pacaran? Ya, Oke. jadi ternyata pas sama-sama tuh banyak yang nggak sama. Kayak aku kan tipenya orangnya tuh selalu mikirin sesuatu itu kayak jangka panjang gitu loh. Nanti
ini kira-kira apa, bakal apa, rencananya apa gitu. Mau bagaimana? Nah, tapi Kalau kamu nanti pas- gimana, kalau dia gimana nanti gitu maksudnya? Ya gitu. Kalau pasangan aku ya nanti gini, saya kan kita udah biasa sendiri, udah biasa mandiri juga dari lama aku kan. Jadi kayak ngerasa terus berespektasi tinggi gitu. Oke, usia pernikahan berapa lama sama mantan suami? 2 tahun. 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. ya? 2 tahun, kemudian 1 tahun. Berarti 1 tahun bersama, 1 tahun pisah rumah gitu? Iya. Ya, Oh, lebih gitu kurang. Wow, oke. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini sempat terjadi dalam rumah tangga seorang DJ Una. Kisah DJ Putri Una cerai setelah saling lempar buku nikah. Kini jadi janda kaya hingga jual sambal. Kita bahas satu-satu ya, pernah saling lempar buku nikah? Sebenarnya saya yang lempar itu kayak gini loh. Aku ngasih buku nikah ke dia suruh urus gitu, tapi Oh. dia balikin lagi gitu. Cerai gitu. maksudnya? Iya maksudnya. Oh, gitu. lempar Dia- tanda kutip Iya lempar tanda maksudnya. kutip maksudnya ya kayak kamu aja terus dikirim lagi kamu aja gitu-gitu. Oke, tapi ketika 1 tahun pisah rumah ya, tidak ada komunikasi mantan suami sama anaknya gimana? Pada saat itu ya nggak ada komunikasi juga. Nggak nanya anak? Sama sekali. Yang nanya siapa maksudnya? Anak kamu? Kan anaknya masih kecil saat itu. Kecil kan Maksudnya? 3 tahun juga pasti sudah tahu bahwa dia punya ayah kan? Iya, cuman maksudnya kayak sampai sekarang juga karena udah terbiasa jarang gitu ya. Jadi nanyanya juga kalau pas lagi mungkin kayak habis ngelihat sesuatu gitu yang ada berbau family gitu kan anak-anak Baru suka nanya. baru nanya. Apa nanya gitu. biasanya? Paling kayak aku mau ke rumah papa dong gitu. Karena dia udah mengerti sekarang kalau orang tuanya nggak tinggal satu rumah kan. Jawaban kamu? Iya nanti kalau libur gitu. Berarti memang belum pernah ketemu lagi? Ketemu, kalau aku ketemu sih nggak ngebatasin ya, maksudnya aku juga mau anakku tuh punya kasih sayang yang utuh dari seorang ayah juga gitu. Walaupun emang waktunya tuh banyaknya tuh lebih ke aku gitu. Ya. Oh, oke. Tadi kamu bilang kalau misalnya memang komunikasi tidak baik-baik, tapi kita berharap semoga tentu saja komunikasi buat anak tetap yang paling utama ya. Iya dong. Karena kita berharap siapapun yang berpisah anak tidak menjadi korban dan tidak kehilangan Iya, figur ayahnya. iya benar. Kalau mantan suami tapi masih terus komunikasi ke kamu misalnya untuk cari kabar tentang anaknya nggak sih? Sesekali sih. Sekali maksudnya? Sesekali gitu kalau emang lagi ada ya mungkin dianya lagi mau ajak jalan atau lagi ada acara keluarganya di sana gitu. Tapi mantan suami di Jakarta juga? Iya. Oh, oke. Oh, Dalam 1 bulan bisa berapa kali dia ketemu sama anaknya? Ya kalau lagi ada acara sih mungkin ketemu. Berarti oh jarang. gitu. Jarang memang. Aku sih apa adanya aja, tapi hubungan kita baik, tapi emang jarang ketemu. Kalau nafkah untuk anak? Sejauh ini sih aku bisa handle Wih, sendiri mantap, sih, luar alhamdulillah ya. Kamu bisa handle sendiri kan berbeda ya. Mantap. Kamu bisa handle sendiri dengan kewajiban seorang ayah kan berbeda ya. Tapi apakah dia menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memberikan nafkah pada anaknya? Kalau itu kan biasanya sudah ada di perjanjian pada saat kita berpisah ya. Cuman gini ya Kak, kalau misalkan kita yang harus menjaga perasaan kita sendiri untuk tidak terlalu berharap lebih pada sesuatu hal gitu loh. Jadi Apakah ya dia menunaikan kewajiban dari keputusan pengadilan? kalau memang ternyata dia belum mampu gitu, aku nggak maksa gitu ya. Udah daripada nanti jadi Berantem jadi lagi. ya di hati gimana gitu ya. Jadi ya udah aja. Amazing. Alhamdulillah gitu. Ini juga salah satu contoh loh Rian. Iya. Maksudnya sebagai perempuan kuat mandiri dan tahu tanggung jawabnya kan. Karena di saat berpisah yang dipikirkan adalah sebagai diri sendiri sebagai perempuan, ibu dan anak. Iya. Alhamdulillah ada aja gitu kalau buat rezeki anak, nggak Betul, disangka-sangka gitu. Pasti. Dan dia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa bahwa sang mantan suami tidak memberikan nafkah. Tapi kamu bilang alhamdulillah bahwa saya masih bisa handle semuanya. Iya kan. Iya. Satu Kita kalimat juga yang berdoa bagus, semoga ya si mantan suami juga nanti rezekinya juga berlimpah gitu. Wow, kita juga berharap semoga rezeki kamu semakin berlimpah, Amin, bukan amin, hanya amin. rezeki tapi juga pasangan. Cuman kalau ngomongin soal pasangan, katanya DJ Una sudah punya yang baru nih. Ini ada postingan dari DJ Una. Ini ada postingannya soalnya ya, Putri Una dalam Instagram. Malam minggu ditambah bunga dari Ayang sama dengannya perfect love. Ah, pengen bunga. Bunga apa itu Kak? Jadi udah ada, Bunga apa? udah punya pasangan sekarang. Itu tuh bunga dari apa ya kayak fans gitu loh. Terus kenapa dibilang Bunga dari Kan ayang. aku tuh kalau manggil fansku tuh ayang gitu. Bohong ah. Ah, masa sih? Udah ya mana?
Udah deh kalau iya juga akuin aja nggak apa-apa Una. Tapi itu memang bunga dari ayang-ayang kesayangan fansku gitu. Fans-fans spesial kali itu mah. Masa dipanggil ayang. Ada yang deket gak sekarang? Aku yang deket ada dong, masa kesepian terus ya. Kenapa kamu sepertinya kok kayak gak mau mengakui dia siapa atau siapa yang ngasih bunga? Kalau bunga itu emang bunga dari fans beneran. Oh ya? Iya, kalau bunga dari dia kan pasti nyimpennya di hati. Tapi kamu nggak takut ya, misalnya ada laki-laki yang lagi ngedeketin kamu, Iya. ketika ngelihat postingan kamu, terus ngelihat captionnya bunga dari Ayang, kamu nggak takut dia tiba-tiba langsung menjaga jarak atau mundur ya? Karena bunga dari Ayang siapapun yang bacanya pasti akan secara langsung berpikir, oh dia udah lagi deket sama seseorang. Enggak Kak, jadi aku tuh kalau kayak di stories Instagram itu emang kayak nyapa-nyapa fansku tuh pasti Iya. Ayang gitu. Hai Ayang, aku lagi ini nih Ayang. Biar aman ya. Biar aman kalau... Iya, tersebut Kak. Bagus. Pintar. Kok bandit juga? Bandit ternyata dia tuh. Bandit memang. Oh biar aman. Allah. Oh sekarang kita gitu ah. Kita gitu Kalau ah. manggil followers Iya, iya, kita iya. Ayang. Ayang. Gak ada. Biar semuanya. Gak ada. Ayang. Jangan suka aneh manggil followers, fans, ayang gitu nggak ada. Ada ini nih. Bagus loh Kalau caranya kita dia. manggil pacar kita beb, keceplosan juga salah. Ya, kita Ayang panggilnya siapa? sebenarnya Beb. Iya, Semua. dah. Hai Hai Beb Beb. gitu, Bener. beneran. Beda loh, intonasi beb gitu dengan hai beb gitu beda intonasinya. Tapi itu caranya pinter sih kalau buat aku ya. Iya aneh deh Una. Ih, bandit juga kok. Bagus juga. Tapi udah kok. ada rencana buat segera menikah kembali nggak sih? Kalau kamu ada keinginan itu nggak sih? Oh kalau keinginan pasti ada dong. Kalau keinginan ya ada, cuman kalau sekarang emang ya mencoba membuka hati menjalanin hubungan itu ya pasti lebih berhati-hati. Bentar, lu Kevin udah ngomong lu ngeliatinnya gitu banget. Gue suka mendengar ceritanya Enggak, aja. bukan senang Kevin tuh suka kelihatan. Iya, Kevin Kelihatan dia ngeliatinnya gitu. Ya kan Ging sadar kan? Ngeliatinnya begitu loh. Ngomong aja Kevin cocok kok kalian. Soalnya aku tuh tipe bucin juga orangnya. Ajar Kevin. Tet. DJ udah kita mau tantang kamu buat perform, coba let's go. Ayo kita bangun yuk. Ayo Nih. Kevin. Kevin, sini dong Kevin, sini. Temenin Una Kevin dong, temenin. Kevin. Ya, Ayo. ceritanya kamu MC live PA-nya di samping DJ-nya. Waduh, Yuk, asik. DJ Una ini seorang DJ perempuan yang show-nya di mana-mana, panggungnya di mana-mana, sawerannya bisa sampai ratusan juta kalau di perform. Wih, keren banget ya. Coba DJ Una, kamu belajar ke DJ itu dari kapan ya? Dari tahun 2011. 2011 ya, oke. Are you ready Iya, DJ Una? Kevin. Ayo lu sini dong, Iya, coba Kevin. ngapain sampingnya, ya. MC kayak itu dong, Rian. Mari bagi Anda, DJ Una on the dance. Now, the trumpet.